Salam hormat kepada Ibu Dr. Dia Lestari Widyaningrum STMT. Perkenalkan, nama saya Reza Panduwibawa dengan NIM 2440107191 dari kelompok 5 kelas LF41. Dalam video ini saya akan menjelaskan proyek UAS yang saya kerjakan, di mana di sini mendapatkan bagian tentang clustering analysis. Di sini pada dasarnya clustering analysis adalah bagian dari data mining atau aktivitas penggalian data yang berbentuk dalam suatu analisa deskriptif atau menafsirkan pola dari penggambaran data. Di sini tujuan dari cluster analysis ini untuk mengurangi variasi atau memadatkan variasi yang ada dalam data, lalu membagikannya ke dalam cluster tertentu. Nah, di sini dataset yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaannya yang diminta, di sini saya menggunakan dataset yang berbeda dari kelompok saya. Atau saya menggunakan dataset kedua, linknya sudah tercantum juga. Nah, di sini dataset ini saya gunakan karena memiliki kolom atau variabel dengan tipe numerikal yang cukup banyak, maksudnya yang cukup berguna untuk digunakan clustering. Jadi untuk data yang lama, yang superstore itu tidak bisa saya gunakan. Jadi saya perlu untuk mencari yang baru, dan inilah data yang saya gunakan. Nah, di sini datanya itu tentang violent crime terjadi di USA, di mana di sini ada 50 negara bagian USA dengan penjabaran bahwa ada murder, assault, rape atau kejadian kejahatannya itu kategori dibagi menjadi 3 ini. Kemudian urban population atau populasinya ini berupa persentase populasi dari setiap negara bagiannya. Kemudian di sini sebelum saya melanjutkan penjelasan, untuk metode atau algoritma yang saya gunakan adalah simple k-means. Nah, di sini simple k-means itu pada dasarnya adalah algoritma yang bertujuan untuk membagikan, mengumpulkan, dan juga memberi batas ya terhadap sejumlah data observasi yang disimbolkan dengan N, atau sejumlah data observasi itu kita bagikan, kita kumpulkan ke dalam sejumlah K cluster. Makanya simple K, namanya simple k-means, ke dalam sejumlah K cluster. Hasil dari cluster ini harus, setiap cluster itu harus punya perbedaan yang cukup berarti. Jadi dari jumlahnya, dari sifatnya, dari angkanya itu harus berbeda atau distinct. Nah, di sini bagaimana sih cara saya untuk menentukan berapa cluster yang optimum. Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, pada dasarnya untuk menentukan jumlah cluster yang optimum ini dilakukan oleh seorang analisnya ya. Jadi untuk menentukan cluster yang optimum ini kita melihat WSS. Jadi nanti kita lihat WSS dari data. Jadi WSS itu adalah representasi variance dari data yang kita punya, dari numerical data itu kita lihat antara ukuran variasi datanya itu yang ada di cluster itu bagaimana. Jadi variasi datanya itu akan bernilai tinggi ketika WSS value-nya juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Dan variasi dari data ini kita bandingkan dengan number of cluster. Di sini nanti ada grafik atau diagramnya. Jadi jumlah cluster optimum itu bisa dilihat pada ini, elbow. Elbow itu bagian yang curam, ini lekukan yang paling curam. Ini elbow atau king. Nah, di bagian ini itu kita bisa tahu di sini nanti ada angka 2, 3 dan seterusnya. Number of clusternya itu misalkan berada di angka 2, berarti yang paling optimal clusternya itu berjumlah 2. Seperti itu cara untuk menentukan cluster yang optimumnya. Kemudian kembali lagi ke RStudio-nya. Nah, di sini saya menggunakan penyelesaiannya menggunakan RStudio ya. Tahapannya itu awalnya tadi kita menentukan datasetnya seperti apa. Yang penting, yang pasti di sini itu untuk cluster analisis butuh yang numerikal dan juga punya satuan yang sama di dalam variabel-variabel yang kita pilih. Jadi satuannya harus sama. Dan nominalnya itu nggak boleh jauh berbeda supaya bisa divariasikan, dipadatkan menjadi satu kelompok cluster. Nah, di sini diawali dengan saat kita membuka di RStudio-nya, kita menjalankan ini, menginstal packages-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan 4 packages: stats, deployer, ggplot, ggfortify. Nah, di sini fungsinya yang stats itu untuk package R statistik, dplyr itu grammar dari data manipulation,
Kemudian ggplot itu untuk visualisasi data menggunakan Grammar of Graphics, dan gg45 itu sebagai tools visualisasinya. Di sini kita load terlebih dahulu karena sebelumnya sudah saya install packages-nya. Jadi kita load saja untuk menampilkan, memastikan bahwa oh ini berarti sudah terjalankan, bisa digunakan packages-nya. Nah kemudian proses berikutnya saya menentukan mengimpor data yang tadi ada di Excel, saya impor dengan fungsi seperti ini, atau manualnya kita bisa import dataset lalu kita copy alamatnya ya ke sini. Kemudian tahap berikutnya di sini saya menentukan kolomnya, yakni set kolom menggunakan perintah komennya itu mydata. Jadi mydata ini nanti akan sebagai komen yang akan saya panggil di bawah, jadi nggak perlu panjang seperti ini. Jadi mydata sama dengan memilih bahwa US Violent Crime, dari data US Violent Crime ini kita pilih kolom yang numerikal saja, ya, di kolom 2, 3, dan 4, 2, 3, 4, 5. Nah di sini kita pilih ini sebagai metadata, dia akan muncul di di environment sebelah kanan, di konsolnya adalah result. Kemudian kita plot datanya itu ke dalam WSS yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi ke dalam fungsi variance-nya. Nah di sini fungsi variance-nya mengikuti seperti ini fungsinya. Jadi dari kita akan menggambarkan data kita itu ke dalam ini tadi, ke dalam grafik yang diagram tadi itu, dengan menjalankan fungsi ini terlebih dahulu. Kita jalankan, nanti akan muncul di sebelah kanan environment. Kemudian setelah kita jalankan fungsinya, kita plot data tersebut untuk menentukan berapa sih maksimum WSS plot maksimum dari K clusternya, atau berapa jumlah cluster maksudnya yang ingin kita plot. Tapi sebelum itu kita ini akan melihat terlebih dahulu plotting dari grafik diagram garisnya yang WSS tadi seperti bagaimana itu dengan ini, dengan fungsi yang ini. Kita jalankan. Nah, seperti ini plottingnya. Bentar. Oh, kita kecilkan dulu. Nah, plottingnya adalah seperti yang ada di bagian kanan ini. Nah, di mana di sini bisa kita lihat ya, bahwa di WSS tampilan ini, WSS versus number of cluster, di sini itu menunjukkan bahwa ada king di sini atau lekukan, di mana nilai 2 di sini itu adalah representasi untuk cluster optimal, jumlah cluster yang optimal yang kita gunakan nanti itu harus, bukan harus sih, maksudnya di sini untuk optimalnya itu 2. Tapi kita juga bisa menggunakan sampai seterusnya, terserah mau berapa cluster. Bisa sampai 50 cluster atau mengcluster setiap satu data dengan satu cluster sendiri itu bisa, tapi otomatis bakal lebih kompleks dan juga analisis yang kita lakukan susah. Ketujuan clustering kan memadatkan atau mengumpulkan observasi data yang ada atau N data tadi ke dalam K cluster. Nah, dimana semakin sedikit clusternya itu, bukan semakin sedikit ya, maksudnya semakin optimal nilainya, nah itu semakin baik. Dengan optimalnya itu kita lihat dari sini, dari elbow atau king yang ada di WSS tadi, variance-nya itu ada di 2 number of clusternya. Jadi nanti kita masukkan 2 untuk K minus K-nya. Kemudian di sini di berikutnya di fungsi yang ketujuh, langkah ketujuh di sini kita memasukkan K-means clusternya. Kita menjalankan fungsinya KM sama dengan K-means, atau ya ini fungsi yang digunakan untuk K-means cluster di sini di RStudio. Kita jalankan, dia akan muncul ini list of 9. Tadi fungsi WSS-nya juga sudah masuk di sini. Kemudian kita tentukan di sini di bagian sini. Nah, ini tadi maksud saya K-nya itu nilai K cluster, jumlah clusternya itu di bagian ini, di bagian 2. Kemudian kita jalankan untuk mengevaluasi cluster analisisnya. Jadi ini tuh sudah kita plot ke dalam 2 cluster, tapi kita mau lihat nih bagaimana evaluasinya. Di sini ada 2 evaluasi. Yang pertama menggunakan cluster plot, yang kedua menggunakan cluster centers-nya. Untuk cluster plot-nya sendiri kita jalankan evaluasi yang pertama seperti ini. Nanti akan muncul di plot. Nah, seperti ini plotnya. Jadi bisa untuk evaluasi yang pertama ini kita munculkan plot-plotnya ke dalam plot cluster seperti yang kita sudah tentukan tadi. Sebentar.
Nah, di sini bahwa bisa kita lihat dari hasilnya ini itu klasternya itu ada 2 yang sudah kita tentukan, di mana klaster 1 ini kalau kita hitung ini terdiri sekitar 29 data dari 50. Nah, sedangkan untuk klaster yang kedua ini tuh sekitar 21 data. Kenapa bisa demikian? Dan di sini posisinya bisa kita lihat bahwa klaster 2 ini bisa secara umum ya, secara kasat mata ini dia itu bentuknya lebih lebar ya, lebih lebar daripada klaster 1. Nah, ini tuh bisa terjadi karena di klaster pertama ini tuh varians datanya itu lebih dempet-dempet, nilainya itu kita kumpulkan berdasarkan nilai yang paling banyak dekat. Nah, itu jumlahnya tuh lebih banyak. Makanya dia lebih dempet dan ukuran klasternya itu lebih kecil. Mungkin nominalnya di dalamnya juga kecil. Kita juga nggak bisa tahu dari representasi grafik seperti ini saja. Jadi kita butuh nanti yang kedua, yang cluster centersnya bagaimana. Lalu untuk di cluster yang kedua sendiri, di sini wilayahnya dia lebih besar, ada 21 data. Itu lebih luas karena di sana, di dalamnya itu mungkin bagian datanya, di dalamnya itu antar data itu punya varians yang lebih lebar atau nilai dari WSS-nya tadi itu lebih lebar antara data satu dengan data yang lain, seperti itu. Kemudian kita coba, nah untuk merepresentasikan data yang sedikit itu kita bisa saja cukup menggunakan yang ini tadi, cluster plot. Tapi jika kita punya data yang lebih banyak, nah itu kita membutuhkan ini evaluation yang kedua atau cluster centers. Nah, cluster centers ini kita jalankan, dia akan muncul di konsol kita seperti ini. Nah, pada bagian konsol ini, di sini kita bisa lihat di konsol bahwa di sini itu menunjukkan menjadi 2 klaster juga sama, tetapi di sini itu kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai yang ditampilkan. Nah, nilai-nilai ini adalah representasi bagaimana sih di klaster 1 itu, misal di klaster 1 yang merah ini tuh itu punya tingkat kejadian murder tuh sekian. Itu nilai 4, sekian ini sudah mewakili dari sekian banyak plot yang ada. Jadi sekitar angkanya itu berada di sekitar 4 ini, 4 kejadian. Begitupun juga dengan yang assault dan juga rape ini sekitar 16 kejadian. Dengan urban population-nya, negara bagian dengan urban population sekitar 64%. Nah, di sini kita bisa lihat juga hasilnya sama ya. Tadi seperti saya bilang untuk cluster 2 itu lebih lebar kan di yang plotnya. Nah, di yang centernya, cluster centernya di sini dia juga punya nilai yang berbeda. Nilainya itu lebih tinggi atau lebih besar daripada cluster 1. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa hasil dari representasi ini tuh berhasil ya. Maksudnya itu cluster analisis yang saya lakukan menggunakan data ini tuh berhasil karena cluster 1 dengan cluster 2 ini memiliki nilai yang berbeda. Jadi murder di cluster 2 dengan cluster 1 itu kan punya nilai yang berbeda. Jadi nilai datanya ini, dua cluster ini tuh bersifat distinct atau berbeda. Pada dari itu cluster analisis yang kita lakukan ini bisa dikatakan berhasil. Kemudian setelah kita tahu bahwa di cluster 2 ini lebih tinggi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk hasil yang kita miliki cluster analysis dari data violent crime yang ada di USA itu mengelompokkan memiliki 2 cluster atau 2 kelompok kejadian kejahatan, di mana kelompok pertama itu dengan murder sekitar 5 ya, kita bisa kumpulkan menjadi 5 murder, 5 pembunuhan, terus ada 110 tindak pelecehan dan 16 kejadian untuk pemerkosaan. Nah, ini untuk urban population di 64%. Kemudian untuk klaster kedua, nah kelompok kedua itu klaster di mana negara bagian itu tuh memiliki kasus murder sekitar 12, dengan kasus assault-nya 255, dan juga kasus pemerkosaan 28. Urban population yang dimiliki negara bagian tersebut adalah 67,19. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa diambil dari representasi cluster analysis ini. Kemudian keputusan. Nah, keputusan apa sih di sini? Keputusan yang bisa kita ambil. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan di sini dari data yang ada itu bahwa pemerintah ataupun seluruh komponen dari warga di USA
dengan angka kejahatan yang tergolong dekat pada klaster kedua atau klaster yang nilainya lebih tinggi tingkat kejahatannya, itu harus saling membantu untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman lagi. Nah, tapi itu tidak hal ini itu tidak melepas kemungkinan bahwa angka kejahatan di negara bagian dengan angka kejadian dekat dengan klaster 1 atau mendekati klaster 1 itu negara bagian dengan angka di sekitar klaster 1 itu mereka tetap berpotensi meningkat angkanya apabila tidak bisa memperbaiki masyarakat dan pemerintahnya tidak bisa memperbaiki tatanan ininya kehidupan sosialnya agar jauh lebih aman. Jadi harus sama-sama saling meningkatkan. Tapi yang bisa difokuskan mungkin di klaster kedua ini, negara bagian dengan angka kejadian dan juga populasi di sekitar klaster kedua ini. Seperti itu, clustering untuk data analisis, untuk clustering analisis kali ini. Sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perkataan ataupun tindakan yang telah saya lakukan di semester ini. Saya harap dan harapan saya semoga hasil dari UAS, UTS, dan juga penugasan yang telah Ibu berikan kepada saya bisa berbuah hasil yang baik, hasil nilai yang baik untuk diri saya. Terima kasih banyak Bu atas bimbingan selama 1 semester ini dan saya pamit undur diri. Salam hormat. Terima kasih.